Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Wiliantari, NIM 1900305027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Peranan Teknologi dalam Supply Chain Management untuk mendukung kinerja perusahaan. Nah, untuk pertama, izinkan saya menyampaikan informasi umum. Perkembangan dalam teknologi terkini memberi kemampuan organisasi untuk mendapat informasi dengan mudah dalam premisnya. Biaya informasi berkurang karena peningkatan tingkat teknologi. Berikut ini merupakan gambar konstruksi teknologi informasi. Berdasarkan penelitian, ada 3 jenis aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam SCM, antara lain pemrosesan transaksi, perencanaan rantai pasokan dan kolaborasi, serta pelacakan ketertiban serta koordinasi pengiriman. Pemrosesan transaksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari pertukaran informasi yang berulang-ulang antara mitra rantai pasokan. Misalnya, dengan tugas-tugas seperti pemrosesan order, penagihan, dan verifikasi pengiriman. Tipe kedua dari teknologi informasi rantai pasokan adalah perencanaan rantai supply dan kolaborasi yang merupakan penggunaan teknologi informasi untuk berbagai informasi yang berhubungan dengan perencanaan, seperti ramalan permintaan dan informasi permintaan lainnya, informasi persediaan dan informasi kapasitas produksi dengan maksud meningkatkan efektivitas dari rantai pasokan. Akhirnya, jenis ketiga dari teknologi informasi rantai pasokan adalah pelacakan ketertiban dan koordinasi pengiriman, mengacu pada pemantauan dari pesanan individu atau pengiriman yang dapat terdiri dari komponen-komponen atau produk-produk akhir dengan tujuan mengkoordinasikan pengiriman atau menyampaikan informasi yang tepat waktu dari lokasi mereka. Berikut ini merupakan kinerja rantai pasokan dengan metode SCORE. Yang pertama itu ada plan. Plan merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Nah, yang kedua ada search. Search merupakan proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang dicakup termasuk penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima, mengecek, dan memberikan otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim supplier, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada make. Make yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kegiatan make atau produksi bisa dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target persediaan atau market stock, atas dasar pesanan atau make to order atau engineer to order. Nah, selanjutnya ada deliver. Deliver merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya meliputi order management, transportasi, dan distribusi. And the last itu ada return, di mana ini merupakan sebuah proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan pengembalian, dan melakukan pengembalian. Selanjutnya yaitu tujuan dari teknologi informasi di supply chain management. Antara lain yaitu untuk menyediakan ketersediaan informasi dan visibilitas, memungkinkan satu titik kontak untuk data, memungkinkan keputusan berdasarkan jumlah informasi rantai pasokan, dan memungkinkan kolaborasi dengan mitra. Nah, selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam rantai pasokan. Pengembangan dan pemeliharaan supply rantai sistem informasi, baik perangkat lunak dan perangkat keras harus diatasi. Hardware meliputi komputer input atau output device dan media penyimpanan. Perangkat lunak meliputi sistem dan aplikasi seluruh program yang digunakan untuk pengendalian manajemen transaksi pengolahan, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis. Ya baik teman-teman, ini merupakan perkembangan terakhir pada penyedia perangkat lunak manajemen rantai. Yang pertama itu ada Electronic Commerce dan Electronic Data Interchange, di mana pengertiannya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk melakukan bisnis di lingkungan paperless. Oleh karena itu, Electronic Commerce meliputi pertukaran data elektronik, email, transaksi data elektronik, penerbitan elektronik, pengolahan gambar, papan buletin elektronik, database bersama, dan magnetik atau data optik.
Kemudian selanjutnya ada barcoding dan scanner. Barcoding dan scanner merupakan hal yang paling terlihat dalam memeriksa counter pasar super. Kode ini menentukan nama produk dan produsen. Aplikasi lain melacak item bergerak seperti komponen dalam operasi perakitan PC, mobil di pabrik perakitan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse adalah database konsolidasi yang dipelihara secara terpisah dari database sistem produksi organisasi. Banyak organisasi memiliki beberapa database. Sebuah gudang data di organisasi di sekitar subjek informasi daripada proses bisnis yang spesifik. Nah, yang terakhir itu ada Enterprise Research Planning, yang dimana pengertiannya adalah banyak perusahaan sekarang melihat sistem ERP ini, misalnya BAAN dan SAP, sebagai inti dari infrastruktur. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan hal yang telah kita bahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi rantai pasokan secara umum dipengaruhi oleh budaya kerja organisasi usaha yang berhadapan dengan lingkungan global, menghendaki adanya pelayanan yang cepat tanggap untuk memenangkan kompetisi, sehingga terdapat kebutuhan untuk pengembangan pola jaringan informasi tertentu. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.